Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yohana di podcast Reprotik SMK Negeri 2 ND. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama lengkap saya Yohana Febriani Wea, biasa dipanggil Yohana. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan TKJ kelas A. Oke, baik ini sebelum saya melanjutkan perbincangan saya bersama narasumber saya hari ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atau sapaan dulu kepada seluruh warga SMK Negeri 2 ND. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 ND, yang terhormat Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri 2 ND, yang terhormat juga Bapak Ibu Guru serta para pegawai yang berada di SMK Negeri 2 ND ini. Dan yang paling saya cintai serta saya kasihi adalah teman-teman semua yang berada di SMK Negeri 2 ND, baik yang di kelas 10, kelas 11, 12 maupun kelas 13. Oke, sekian dulu perkenalan diri dari saya. Kita beralih ke narasumber kita hari ini. Nah, di sini juga sudah bersama dengan saya, Herlin, sang Ketua OSIS SMK Negeri 2 ND. Halo Halo Herlin, Ana, apa kabar? baik. Oke, nah kalau teman-teman belum tahu, Herlin ini merupakan Ketua OSIS di SMK Negeri 2 ND periode 2021-2022. Oke, sebelumnya kita mempersilahkan Herlin untuk memperkenalkan diri Herlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pertama-tama saya ingin perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Herlina Boko, biasa dipanggil Herlin. Saya kelas 12 Geomatika. Saya dari Manggarai. Saya tinggal di Rureke. Ya, sekian itu saja dari saya. Nah, kalau boleh tahu kan tadi Herlin asalnya dari Manggarai. Ya. Sekarang berada di ND ini menetap bersama orang tua atau mungkin tinggal di asrama atau kos? Saya di sini tinggalnya di Roreke bersama kakak saya di rumah. Oke. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin berasal dari Roreke atau untuk teman-teman Herlin yang dari Manggarai, tentunya pasti bangga ya mempunyai teman seperti Herlin yang bisa menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 2 ND ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih Herlin, bagaimana perasaannya Herlin bisa menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 2 ND ini? Sebuah kebanggaan bagi saya, sebuah kehormatan bagi saya, karena saya bisa menjadi salah satu murid dari seluruh siswa-siswi SMK Negeri 2 ND yang terpilih menjadi ketua OSIS di periode saya ini. Saya juga merasa bersyukur karena saya bisa menjadi seorang seorang ketua OSIS di SMK ini. Tidak mudah untuk menjadi ketua OSIS karena banyak cobaan atau banyak tantangan Serta tanggung jawab yang tanggung besar. jawabnya lumayan besar juga. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru serta teman-teman sekalian yang sudah mempercayai saya sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 2 ND ini. Ya, itu saja. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Herlin, kan tadi Herlin perasaannya kan sangat bangga gitu ya bisa menjadi ketua OSIS. Nah, kalau boleh tahu nih, pada awal ini diberitahukan bahwa akan ada pemilihan ketua OSIS, apakah Herlin sebelumnya pernah berpikir akan terpilih menjadi ketua OSIS? Awalnya tidak terpikir untuk menjadi ketua OSIS ya, soalnya kan ya saya lebih banyaknya sukanya di luar supaya lebih bebas. Untuk menjadi terpikir dalam sebuah itu tidak ada sama sekali yang supaya saya untuk menjadi ketua OSIS itu. Lalu saya tuh mencoba untuk mulai hal baru dengan ya coba saya bergabung di organisasi ini. Nah, itu awalnya tidak ada niat dari diri saya sendiri, sebenarnya tidak ada niat. Cuma mau coba. saja. Tapi akhirnya ya setelah dengan coba-coba itulah yang membuat saya bisa, oh ternyata organisasi itu seperti ini. Ya, oke. Nah, ini kan tadi Herlin mengatakan bahwa awalnya kan tidak terpikir. Nah,
bagaimana tuh saat ditunjuk gitu Herlin menjadi salah satu calon ketua OSIS? Nah, persiapan apa yang Herlin buat saat Herlin ditunjuk menjadi calon ketua OSIS? Persiapan awalnya itu sebenarnya tidak ada persiapan nih, soalnya kan saya lebih sibuknya kan yang saya bilang tadi, sibuknya di luar, lebih banyaknya main. Mainnya. Apalagi soalnya kan sayanya kan kayak cowok, suka mainnya dari sama cowok, tipe-tipenya sangat jadi kelihatan. sukanya buat apa ikut itu. Nih, tidak persiapan, tapi setelah saya dipilih dan ditunjuk ya untuk menjadi seorang ketua OSIS, dari situ saya mulai belajar untuk disiplin atau seperti apalah, dan di situ saya mulai untuk mempersiapkan mental saya, apalagi di sini sekolahnya kan kebanyakan laki-laki, atau saya apalagi dia pendek, buat apa ikut dia ya. Bisa jadi saya harus bersiap mental ya, harus menyiapkan mental yang kuat, harus ya saya bisa ya gitu. Lalu untuk saya juga menyiapkan visi misi serta program-program yang untuk saya lakukan pada saat masa jabatan saya. Oke. Nah, kalau boleh tahu visi misi apa yang Herlin siapkan saat mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Visi misi yang saya buat adalah saya ingin membangun SMK yang bisa lebih baik dari sebelumnya, atau saya ingin membuat OSIS menjadi wadah bagi teman-teman atau siswa-siswa yang ada di sekolah atau maupun di luar lingkungan ya, supaya bisa supaya pas di luar, oh ini ternyata SMK tuh seperti ini, sekolahnya seperti ini. Saya ingin membangun kembali ya yang SMK bisa ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu juga ini program apa yang Herlin siapkan pada awalnya? Program yang saya buat adalah saya ingin membuka kembali eskul-eskul yang pernah vakum sebelumnya, atau ini agama, tentang agama ya. Ini seperti misalnya agama Katolik, misalnya retret atau apalah itu doa, seperti doa, atau agama Islam yang bukber bersama itu. Iya, baru-baru kemarin ya ada bukber Terus bersama. ada kayak kurban sekolah ya. ya, mungkin bisa bantuan tuh atau apa ya, seperti itu. Nah, kalau boleh Herlin ceritakan sedikit proses awal Herlin melakukan pencalonan menjadi ketua OSIS, mungkin dari awal pemilihan sampai dipilih menjadi ketua OSIS, mungkin bisa diceritakan sedikit. Proses pertamanya tidak ada ya, soalnya kan dadakan juga ya. Pas dipilih di kelas, kakak kelas yang mantan kemarin dipilih, ditanya nih, di sini yang ketua OSIS sama wakil siapa, maju ya. Kayak dadakan saat pas mau mencalonkan itu juga saya tidak ada niat, karena dalam pikiran saya ingin menjadi anggota. Siapa tahu OSIS nanti saja. kalau ini saya capek atau bagaimana saya bisa Bosan keluar, bisa keluar, ya, ya. kan gampang ya. Tapi kalau untuk jadi ketua OSIS saya takut ini ya, saya juga bekerja pasti otomatis berat ya itu. Jadi saya proses itu juga ya, saya mulai belajar di saat kakak-kakak Mina atau kakak apa mengajar saya untuk, karena kamu sudah akan dipilih atau menjadi seorang ketua OSIS, jadi kau harus lebih banyak belajar. Oke. Nah, bagaimana perasaan Herlin saat pas pemvotingan gitu terpampang nama Herlin yang paling tinggi votingannya, gitu perasaannya bagaimana? Jujur di situ saya rasa kaget ya, kaget. Kok bisa nama saya? Awalnya terpikir, Apalagi kan awalnya kan tidak pernah terpikir untuk menjadi ketua OSIS. Dulu juga sering baca-baca kayak cerita-cerita yang tentang ketua OSIS ya, cuma baca ya, tidak ada niat dalam saya punya pikiran untuk menjadi ketua OSIS. Terus awal pas nama saya dipampang di depan, kok bisa-bisanya mereka pilih, mereka punya mata yang salah atau bagaimana nih? Apalagi tidak menyangka gitu. Apalagi kan dulu kan pernah rambut saya yang kayak cowok ya, jadi kayak mereka punya mata yang salah lihat cowok atau bagaimana ini. Jadi kayak terus mulai pas setelah saya dipilih, nama saya yang menjaga saya, ya Tuhan saya ternyangkau ya, kok bisa gitu. Mungkin ini yang membuat saya untuk tetap ayo pasti Bertambah semangat, semangat ya, apalagi memimpin atau menjadi ketua OSIS di SMA Apalagi yang kita tahu kan besar. di sekolah kita ini kan muridnya beribu-ribu lah, 2000 apalagi lebih.
dominannya sekolah laki-laki Cowok. kan pasti otomatisnya kayak begini, ih kaget deh. Tapi pas saya mulai saya bisa, siapa tahu kedepannya saya bisa menjadi seorang pemimpin. Belajarlah, Amin. belajar dari suatu yang kecil Oke, dulu, organisasi kecil ini seperti organisasi kecil. OSIS. Siapa tahu nanti kedepannya bisa lebih. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin Herlin sebelumnya, mungkin waktu SMP, pernah bergabung ke dalam suatu organisasi mungkin? Waktu SMP sih pernah, ya cuma anggota saja, soalnya tidak mau Anggota apa itu? ya itu tentang olahraga, anggota Oke. yang ini bagian olahraga punya, tapi tidak mau lama-lama soalnya kayak berat. Hari pertama saja sudah pulangnya itu sudah mulai lama, orang lain boleh duluan pulang, kaminya lama, mulai dari situ. Apalagi Mas SMP kan Masih SMP kan bocil-bocil, bocil-bocil maunya yang lebih mungkin banyak main. maunya itu main terus, apalagi belum kenal yang tentang organisasi-organisasi, maunya tuh ih ngapain ikut itu, terguna ya. Lebih baik main, banyak teman ya, pergi jalan-jalan atau apa kek, ya buat apa ikut yang begitu-begitu, tidak penting toh. Tapi setelah saya menjadi ketua OSIS di SMK Negeri UDD, dari situ saya sudah mulai belajar untuk oh ternyata organisasi itu seperti ini, ternyata tuh Menyenangkan ya. menyenangkan juga, kita bisa mengenal lingkungan luar, lingkungan sekolah yang dulunya kan kita waktu dulu kan sering karena COVID ya, jadi kita sekolah online. Online, ya. Dulu yang tidak pernah tahu teman-teman atau tidak pernah kenal yang guru-guru, tapi sekarang sudah mulai belajar untuk oh ternyata gurunya ini yang dulu yang tidak pernah kenal. Ya, Jadi artinya sosialisasinya ada. sudah mulai apa tingkah dulu yang seringnya sekolahnya yang gini di rumah terus belajar sekarang sudah mulai praktek lah, sudah mulai ya berkembang karena Oke. Nah, kan tadi setelah melewati banyak proses ya, kalau boleh tahu ini pengalaman yang Herlin ambil dari proses yang telah Herlin lewati itu seperti apa? pengalaman yang saya ambil dari proses itu eh, seperti disiplin ya. Dulu tuh ya disiplin dan waktu juga. Dulu awalnya saya tuh tidak pernah disiplin orangnya. Ya saya tuh tidak pernah ini namanya ya ikut ya, apalagi kan apalagi kan STM ya, banyak juga orang yang bilang STM sekolah seram murid ya, terserah kita ya, terserah kita mau buat bagaimana sih, tidak pernah disiplin. Tapi setelah saya belajar oh ternyata tuh disiplin tuh seperti ini, kejar waktu seperti ini, kita buatnya seperti ini, bukan mau sesuka kita tuh, jadi kita juga diajarkan oleh orang. Nanti mungkin kita punya yang sudah diajarkan oleh kita juga bisa membagikan kepada teman-teman sekalian, yang kita sudah dapat bisa kita luangkan kepada teman-teman semua. Nah, ini artinya disiplin ya yang Ya, paling disiplin utama, kunci utamanya. kunci utama gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Herlin, dari pengalaman yang Herlin dapat, mungkin saat Herlin menjabat menjadi ketua OSIS, adakah struggle atau rintangan yang Herlin hadapi yang mungkin sekarang masih Herlin ingat dan bisa menjadi motivasi untuk kedepannya? Struggle atau rintangan tuh waktu, soalnya kadang-kadang tuh selalu bertabrakan dengan sekolah, Dan pelajaran, pelajaran, apalagi kegiatan, misalnya kegiatan OSIS atau rapat OSIS atau kegiatan yang perlu bantuan OSIS dari sekolah, otomatis pasti Akan meninggalkan pelajaran. Contohnya seperti tadi, misalnya apa membutuhkan bantuan saya untuk mencari nama-nama anak-anak yang mau ikut paskib. Jadi saya tuh kayak begini, bertabrakan terus sama pelajaran gitu. Jadi kayak ya saya pengen coba posisinya nanti diganti, mengatur waktu bisa supaya mengatur waktu lebih baik lagi, ya lebih baik, agar pelajaran juga tidak tertinggal dan OSIS juga dapat dikoordinasikan dan baik. Oke. Ya paling struggle utamanya dan tantangannya itu waktu. ya. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin dari pengalaman, dari ini rintangan mungkin atau masalah yang dihadapi. Nah, kalau boleh tahu pelajaran yang Herlin ambil dari semua itu tuh seperti apa? Pelajaran yang saya ambil atau motivasi ya? Iya. Pelajaran yang saya ambil itu adalah saya bisa disiplin akan waktu tadi, yang seperti saya bilang tadi, saya bisa disiplin atau mengenal lebih banyak
teman pelajarannya yang belum pernah mungkin saya dapat bisa saya dapatkan, mungkin yang dulu ya tidak tahu ini bisa tahu pelajaran. Kalau motivasi itu saya pengen mengikuti seperti motivasi yang dulunya tidak pernah kayak ya ini buat begini atau organisasi itu organisasi bisa saya buat sekarang ini Melalui lebih program-program iya tadi. program-program. Atau misalnya kalau yang sering dulu ya sering di rumah atau main, sekarang mulai lebih fokusnya ke sekolah, kegiatan sekolah atau kegiatan apa-apa yang memerlukan bantuannya OSIS misalnya. Motivasinya juga saya pingin menjadi seorang pemimpin yang lebih baik dan saya bisa jadi ya kita tidak tahu kan jalan Tuhan ya, Iya. tidak tahu mungkin bisa jadi nanti saya menjadi pemimpin lebih ya. depan. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau boleh tahu kan tadi kendala Herlin itu di waktu, baik untuk membagi waktu di OSIS dan juga saat mengikuti pelajaran. Nah, kalau boleh tahu ini bagaimana cara Herlin mengkoordinir teman-teman di OSIS untuk bisa menghasilkan sebuah tim OSIS yang bekerja sama dengan baik, terus komunikasinya juga lancar. Karena dilihat dari waktu tadi kan mungkin teman-temannya juga sama ya Ya. sama Herlin. Ini pusing dalam membagi waktu di OSIS dan juga di kelas. Untuk itu kami kan ini bisa jadi saya memilih OSIS atau yang pramuka untuk yang berkreatif supaya lebih baik atau misalnya mereka punya kreatif sendiri bisa dikembangkan. Misalnya kami juga punya tempat misalnya kalau ada bencana alam atau kami mengumpulkan dana Gitu ya. untuk bantuan. Dengan itu kayak begini, kita dari awalnya yang selalu masing-masing atau kadang-kadang ada yang di tempat sini misalnya berkumpul OSISnya, yang lainnya ada di kelas. Bisa jadi dengan cara itu kami bisa semua merangkul sama-sama. Misalnya kalau ada yang ini tidak terima ini saya tidak suka ini, coba kita ganti Berbeda apa? pendapat Berbeda gitu. pendapat, bisa saling Berkomunikasi dengan baik. Yang awalnya sering ini lepas ketua OSIS sendiri yang atur apa. Dia kan ketua OSIS, kita anggotanya tunggu dia arahkan. Tidak, sekarang tuh mendengar pendapat dari sesama. Kalau misalnya mereka bilang ini kami tidak mau ini soalnya begini-begini, Ya, saya kayak terima coba pendapatnya kalian, kalau pendapatnya saya begini, kalau kalian terima pendapatnya saya, coba pendapatnya kalian, kayak supaya lebih semangat di situ ya. Intinya saling terbuka lah. Ya. Ini tidak ada yang saling tidak suka dalam OSIS dalam organisasi itu. Semuanya saling terbuka dan saling menyayangi sehingga bisa terciptanya suatu organisasi OSIS yang baik ya. Nah, kalau boleh tahu nih kan masa jabatan Herlin kan sudah hampir selesai, sudah mau 1 tahun. Ya. Kalau boleh sedikit ini yang Herlin harapkan untuk generasi selanjutnya setelah Herlin, mungkin adik-adik yang mau mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Nah, harapan Herlin seperti apa? Harapan saya untuk adik-adik sekalian yang nanti mungkin generasi berikutnya ingin mencalonkan diri untuk mengikuti organisasi, harapan saya adalah selalu disiplin, bertanggung jawab, cintakan lingkungan, selalu membuat bahwa sekolah kita tuh walaupun bukan nomor 1 ya, tapi selalu membanggakan, membawa nama baik sekolah, harus lebih dari sekolah lain. Dan karena sekolah kita yang sering tawuran atau apa begitu, ya pokoknya kita harus bisa membimbing sekolah kita tuh lebih baik dari yang mereka kira. Mungkin ya karena sekolah kita kan kebanyakan laki-laki mungkin dikenal cuma tawuran, tapi diharapkan dengan adanya OSIS ini bisa lebih memajukan lagi ya pandangan orang terhadap sekolah kita. Ya. Baik, dari apa yang disampaikan Herlin tadi, teman-teman dapat kita simpulkan bahwa bergabung di OSIS itu sangat menyenangkan dan juga dapat melatih kepercayaan diri kita ya. Kepercayaan diri, kita juga dapat lebih disiplin lagi dan pintar dalam membagi waktu. Oke, teman-teman, sekian dulu perbincangan saya bersama Herlin hari ini mengenai perasaannya menjadi ketua OSIS. Sekian dari saya dan Herlin. Terima kasih dan sampai jumpa.